Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan ni'amil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafal muayyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman tanfariju bihil qurab wa tanhallu bihil uqad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waf'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Hadirin rahimakumullah, monggo samiya netepi iman lan ningkatake takwa dumateng Allah kanthi berusaha nglampahi perintah lan ngedoi panyegah serta tansah pinter-pinter nyukuri nikmat kanthi ningkatake amal ibadah lan boten leren-leren anggenipun nyuwun rahmat pangapura lan pitedah supados kita tansah wilujeng bejo donya dumugi akhirat pejah kanthi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, seiring waktu yang berjalan dalam kondisi pandemi ingkang kathah dadosake tiyang pejah, pembatasan PSBB, banyaknya wabah dan musibah, banyaknya tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan, beban tanggung jawab dan kebutuhan menjadikan kita tidak menyadari bahwa semua masalah dan kesusahan yang menjadikan kita ingat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lupa dan jauh kepada Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Gusti Allah paring lan jabut kekuasaan maring tiang-tiang ingkang dikersakake Allah. Semanten ugi Gusti Allah paring kamulyan lan kaasoran dumateng tiang-tiang ingkang dipun kersakake Allah. Nanging sedaya kala wau biyadikal khair, sae kanggene menungso. Sedaya kala wau wonten hikmah lan manfaat kangge ingkang nyadari lan ingkang purun terang. Hadirin rahimakumullah, ing kesempatan 20 menit menika monggo kita angen-angen hikayate Nabiullah Ayyub alaihissalam, karena apa yang kita alami saat ini belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nabiullah Ayyub menika putrane Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi pernah putu kali Nabi Ishaq
lan buyut kali Nabi Ibrahim. Ibune Nabi Ayub menika putrine Nabi Lot alaihissalam. Jalur bapak silsilah ten Nabi, jalur ibu silsilah ten Nabi. Istrine Nabi Ayub namine Siti Rohmah, menika putrine Afroyim bin Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub kali Siti Rohmah gadah putra lan putri kathah 14 sing soleh solihah lan bagus-bagus. Ais abai Nabi Ayub adalah orang yang terkaya di negeri Sam. Sawahe ombo, wedhus sapi lan ontone kathah. Sedaya diwaris kalian Nabiullah Ayub alaihissalam. Kesimpulane Nabi Ayub menika keturunan tiang-tiang ingkang mulya, sugih bondo, estrine ayu tur salihah, mergo keturunane Nabi Yusuf. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, uripe ayem ora kakean masalah. Senaosa mekaten Nabi Ayub tetep andhap asor donyane kangge sangune ibadah, seneng nulung tiang fakir, tiang miskin lan ingkang nyandang susah, membuka lapangan kerja bagi mereka sehingga kemakmuran dirasakan oleh masyarakat Sam dan sekitarnya pada waktu itu. Nanging donyane tambah kathah lan barokah, masyarakate ayem tentrem gemah ripah. Walam yakun yafrahu bi syai'in min dzalik. Senasa mekaten Nabi Ayub tetep istiqomah lan mempeng anggenipun ibadah, boten bunga-bunga, malah nemen oleh syukur marang Allah kang paring nikmat taufik lan hidayah. Siji dina Nabi Ayub munajat dumateng Gusti Allah. Wa yaqul ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijrid dunya. Fa kaifa atayaka fil jannah li ahli karamatik fi dari diafatik. Duh Gusti, sedaya menika peparing panjenengan ten donya. Dos pundi peparing panjenengan besok ten swarga kanggene tiang-tiang ingkang mulyaake lan nurut dhateng panjenengan. Ningali kawontenan menika iblis laknatullahi alaih mulai iri drengki dumateng Nabi Ayub. Dheweke mikir-mikir piye carane nyilakakno Nabi Ayub. Kok lamun tak rusak donyane lan keluargane, apa toh Ayub bisa tetep syukur lan ibadah marang Gusti Allah. Akhirnya iblis riyadhah ndonga matur dumateng Allah. Duh Gusti, saat temene Ayub ibadah dumateng panjenengan, amargi Ayub panjenengan paringi jabatan kamulyan kajembaran donya lan seger kewarasan. Mila kula nyuwun izin dumateng panjenengan Gusti, kula badhe nyoba Nabi Ayub. Leres napa mboten? Anggenipun ibadah boten krana nikmat lan sedaya peparing panjenengan. Iblis sak bola-bolane mulai beraksi. Tandurane Ayub digawe omo, dirusak. Griyane Nabi Ayub dirusak, diobong sedaya kalian iblis. Nalika niku Nabi Ayub salat teng masjid.
Iblis mara lan ngendika dumateng Nabi Ayub, "Ata'budu rabbaka fi dzurrika ya Ayub." Ya Ayub, kabeh donyamu lan omahmu wis ludes, wis kobong kabeh. Apa ta awakmu ora susah? Apa awakmu ijek tetep ibadah marang Gusti Allah kang wis njabut peparing marang sliramu? Terus pun dijawab Nabi Ayub, "Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni." Puji syukur dumateng Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan sampun mendhet malih napa sing dadi peparinge. Nabi Ayub boten ngreken, Nabi Ayub nerusno anggenipun nglampahi salat. Iblis tuki malih, Ayub, anak-anakmu wis tak gawe cilaka, tak wae musibah, saiki padha mati kabeh. Apa ta awakmu jek tetep ibadah marang Gustimu? Jawab Nabi Ayub, "Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni." Sampai akhirnya iblis nglebokno virus penyakit ingkang dadosake Nabi Allah Ayub gerah suwene 18 tahun. Hadirin rahimakumullah, monggo kita angen-angen kedadian napa ingkang terjadi saat niki. Kula panjenengan dicoba anane virus baru berjalan 2 tahun niku mawon dirasakno kalih tiyang kathah. Kok lamun kedadosan kados mekaten terjadi ten kita, bondo omah ludes mergo kobongan, wabah tikus, kebanjiran lan lintu-lintune, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan diam hanya merenungi nasib? Apakah kita akan sedih berkepanjangan sampai stres, sakit dan akhirnya mati? Atau apakah kita menyadari dan menerima keputusan Allah, tetap istiqomah beribadah kepadanya dalam keadaan dan situasi apapun? Karena kita punya prinsip, masalah dan kesusahan yang menjadikan kita ingat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dengan kejadian itu Nabi Ayub malah bersyukur kepada Allah karena tidak ada beban urusan dunia yang mengganggu ibadahnya. Dengan kejadian itu Nabi Ayub malah bersyukur kepada Allah karena tidak banyak hisab yang nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Seseorang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Mayaskuril qalil yatihil kasir. Seseorang yang bisa syukur terhadap nikmat yang sedikit, maka ia akan diberi kenikmatan yang lebih banyak. Uskur ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Syukurilah apa-apa yang engkau miliki saat ini, maka akan datang sesuatu yang tidak kamu sadari, yakni rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Semua ini adalah barometer dan ukuran seberapa besar kesadaran emosional dan spiritual kita, dan seberapa dalam dan dekatnya kita dalam mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak nikmat yang terlupakan, banyak nikmat yang belum kita syukuri.
sementara kita tidak pernah lelah meminta nikmat itu kepada Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tetap memberi kita kesempatan hidup meskipun kita tidak bersyukur kepadanya atau bahkan kita maksiat kepadanya. Itu bukti Rahman Rahim Allah kepada kita. Bahkan ada 8 macam rezeki yang disiapkan oleh Allah kepada kita sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, namun kita kurang menyadarinya. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Diterangkan dalam surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Al-ayat. Tidak ada suatu makhluk melata yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi orang-orang yang mau beriman, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, rezeki karena usaha. Dalam surat An-Najm 39 Allah berfirman, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali yang dikerjakannya. Harrik yadak saunzil alaika rizq. Gerakkan tanganmu, maka aku akan turunkan rezeki kepadamu. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Lain syakartum lazidannakum wa lan kafartum inna adzabi lasadid. Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Untuk itu, jadilah kita orang-orang yang pandai mensyukuri semua pemberian Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang keempat, rizki yang tidak terduga. Dalam surat At-Talaq ayat 2 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Dengan modal takwa kita dapatkan solusi dari segala kesulitan dan rizki Allah akan datang dengan sendirinya. Tergantung seberapa serius ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rizki karena menikah. Wa ankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Surat An-Nur 32. Nikahlah, maka Allah akan memberimu kecukupan. Hal ini sudah terbukti dengan syarat nikah diniati mengikuti sunnah Rasul dan tidak karena urusan syahwat belaka. Untuk itu perlu adanya niat yang baik ketika melaksanakan pernikahan. Yang keenam, rizki karena istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10 Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Istighfar adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Perbanyaklah istighfar, terutama sehabis sholat fardu dan 2/3 malam atau di waktu menjelang subuh. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita dijadikan orang-orang yang banyak beristighfar kepadanya, sebab dosa adalah penghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Sebagaimana sinar mentari tidak akan menembus kaca yang banyak kotorannya. Yang ketujuh, rizki karena anak. Surat Isra 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang menanggung rizki mereka dan rizki bagimu. Kenyataannya kita kadang kurang yakin dengan apa yang disampaikan Allah. Kita kurang yakin dengan janji-janji Allah. Atau overdosis. Apa dari Gusti Allah? Kebablasan. Ketentuan Allah sudah jelas, tergantung bagaimana manusia itu memahaminya. Yang kedelapan, rizki karena sedekah.
Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Al-Baqarah 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik berupa zakat, infak atau sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat. Kebanyakan kita sudah mengerti akan hal ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketulusan, keyakinan dan kesadaran kita bahwa apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan adalah milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kita harus sadar bahwa yang kita berikan, yang kita sedekahkan bukan harta kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang tidak disyukuri. Begitu banyak Allah memberikan kita jalan untuk mendapatkan rezeki. Begitu sering kita mengeluh, bahkan menyalahkan Allah dalam urusan rezeki. Begitu sering kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Begitu banyak yang kita minta dari Allah, sementara begitu sering kita lalai ibadah kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam 85 menyampaikan, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik perkara yang engkau minta dari Allah adalah perkara yang bisa menjadikan kamu bisa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Pesan terakhir dalam khutbah ini, sing akeh olehmu nyukuri nikmat sehingga lali carane sambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal arda wada'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asri war raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.